Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Aikom Official ya, dengan saya Aziz Isrofi. Baik, untuk Sobat Aikom, bagaimana kabarnya? Semoga diberi keselamatan dan kesehatan dan juga rezeki yang melimpah untuk kesehariannya. Baik, di sini kita akan lanjut lagi melakukan sebuah review. Ini adalah review, kita akan mereview sebuah laptop yang dengan merek Lenovo ThinkPad ya. Yang ini serinya yaitu Lenovo ThinkPad L440. Yang mana ini adalah sebenarnya bukan laptop saya ya. Dan untuk meja reviewnya seperti ini karena bekas servis sebelumnya. Ini adalah sebelumnya masalah di harddisk, jadi ini untuk harddisknya kemarin bed sector dan tadi sudah diganti dan diinstal ulang, tetap masih menggunakan harddisk 1 TB ya. Dan ini dia menggunakan prosesor Core i5 generasi ke-4 sesuai dengan namanya L440. Oke, sudah menyala ya. Baik, untuk Sobat Aikom, langsung saja kita akan bahas untuk apa sajakah yang ada di laptop Lenovo ThinkPad L440 ini. Mungkin kita hanya sebatas mereview saja karena mungkin hari ini atau besok sudah diambil oleh customernya, jadi kita tidak bisa melakukan hal lebih. Kita hanya melakukan beberapa pengecekan saja untuk Sobat Aikom apabila ingin membeli seri Lenovo ThinkPad L440 ini. Oke, kita cerahkan dulu untuk layarnya biar enak ya, kita maksimalkan saja. Oke, baik, untuk sebelum kita membahas detailnya, di sini kita akan bahas dulu di bagian utama, di bagian atas area keyboard ya. Ini yang look utama. Untuk di keyboardnya dia menggunakan ini, sepertinya dia menggunakan keyboard apa namanya, Cina ataupun yang lainnya ya, soalnya ini dia menggunakan stiker. Oke, seperti itu. Namun untuk feel mengetiknya tidak jauh beda lah, cuman mungkin di sini untuk space-nya dia kecil dan juga untuk backspace-nya terlalu kecil. Seperti itu saja ya untuk perbedaan seri US ataupun Cina dan Jepang ya. Jadi untuk keyboardnya overall sih sama, dan ini belum backlight untuk yang tipe ini. Baik ya, seperti itu. Dan di bagian bawahnya ini touchpadnya dia lurus apa namanya rata. Untuk klik kanan di atas juga ada, klik kanan di bawah juga ada, klik kiri juga ada, dan dia lurus seperti ini. Jadi untuk touchpadnya ini sama seperti di seri X240, jadi seperti ini. Lanjut di bagian sebelah pojok sini ada logo ThinkPad, dan di sininya ada fingerprint, dan di sini ada tombol power di bagian sebelah kanan pojok atas. Baik, di sini kita naik ke bagian atasnya di bagian layar. Untuk layarnya ini sudah dicoret-coret ya, mungkin oleh anaknya customer, jadi seperti ini. Untuk layarnya ini dia menggunakan layar panel HD ini 720p. Kemudian untuk bezelnya masih tebal ya, karena ini masuk kategori yang tebal. Ini sekitar 1 sampai 1,5 untuk bagian sebelah kanan kirinya, dan untuk bagian atas sekitar 2 cm ya. Di bagian bawah ini lebih dari 3 cm kalau nggak salah, ini agak lebar. Dan untuk di bagian kiri terdapat logo Lenovo, dan di bagian sebelah kanan ada L440. Dan engselnya ini cukup kokoh, dia mengenakan besi ini. Jadi seperti itu. Di bagian atasnya terdapat kamera webcam dan juga mikrofon di kanan kirinya. Baik, kita di bagian atasnya. Untuk bagian atasnya seperti ini ya. Bagian atas ini ada logo Lenovo, dan ini ada logo ThinkPad. Dan untuk fisiknya ya seperti ini nih, soalnya sudah dipakai oleh usernya, jadi mungkin kurang dirawat ya, seperti itu.
kita menuju di bagian input output yang ada di Lenovo ThinkPad L440 ini. Baik, kita menuju di bagian sebelah kiri. Untuk bagian sebelah kiri terdapat kisi-kisi pembuangan panas dari prosesor. Kemudian di sampingnya ada port VGA, kemudian ada port mini display dan 2 USB. Ini 3.0 dan support untuk charger, device 5 volt. Kemudian ini ada smart card atau apa ya, ini lupa saya. Ini yang masih bukan smart card, ini yang tebel ini kayak bawaan lama ya, seperti itu. Untuk di bagian depan ini sepertinya cuman ada lubang speaker kalau nggak salah. Jadi seperti ini kalau nggak salah, di sini clean. Untuk di bagian kanannya seperti ini. Untuk bagian kanannya ini dia terdapat di bagian ini ada port jack 3,5, jack audio, kemudian micro SD card, kemudian port USB ini 2.0 kalau nggak salah, ada 2, kemudian ada port ada DVD ya, ini masih ada DVD-nya, kemudian ada connecting to the lock di bagian sebelah kanan. Oke, untuk port-portnya cukup lengkap. Di bagian kanan kirinya untuk USB-nya ada 4. Lalu di bagian belakang di bawah engselnya ini ada port RJ45 atau port LAN, kemudian ini port chargernya dia menggunakan kotak ya, dia menggunakan tipe kotak, dan ini ada kisi-kisi lagi pembuangan panasnya. Jadi seperti itu. Untuk di bagian bawahnya di bagian bawah ini untuk upgradable ya, jadi ini di sini ada RAM, ada juga port SATA, dan ada port M.2 SATA. Jadi untuk upgrade gampang, nanti tinggal buka saja ini baut 1 2 3 4. Ini kita tidak akan bongkar ya. Oke, takutnya akan diambil. Ini untuk RAM-nya dia ada 2 slot dan ada port SATA 1 dan SSD M.2 SATA bisa. Ini ada docking dan ini ada baterainya di bagian sebelah sini, bisa dilepas. Dan ini untuk anti air di keyboardnya ya. Jadi cukup oke lah. Baik, lanjut saja kita langsung ke spesifikasi detail dari laptop ini. Baik ya, di sini kita coba cek ulang panelnya, dia menggunakan panel apa ya. Kalau dari dilihat ini masih menggunakan panel HD ya. Oh belum, dia menggunakan resolusi 1600 berapa ini ya, 1600 kali 900 itu masuknya kategori HD apa ya teman-teman, silahkan di komen. Kayaknya ini lebih besar dari HD ya, lebih besar sepertinya kalau nggak salah ya, silahkan di komen. Untuk layarnya dia lebar memang, ini terusnya 14 inch. Oke, kita cek text manajernya, kita cek comments. Oke, di sini kita sudah berada ya di laptopnya. Untuk CPU-nya dia menggunakan Intel Core i5 4300M dengan speed 2,6 GHz ya, dan di base speednya 2,5 GHz, dan dia memiliki dual core dan 4 thread untuk prosesornya, atau juga bisa disebut Intel Core i5 generasi keempat untuk seri ThinkPad L440 ini. Oh sorry, untuk RAM-nya dia ternyata sudah menggunakan RAM 8GB, ini DDR3. Kalau bisa jadi DDR3 atau DDR3L ya secara fisiknya. Ini 8GB ternyata. Untuk HDD-nya dia menggunakan HDD 1TB, tadi saya ganti dengan merek Seagate ya tadi ya. Seagate atau apa tadi lupa. Dan untuk VGA-nya dia menggunakan Intel HD grafik 4600. Kayaknya ini lebih oke ya. Soalnya untuk di X240 dia menggunakan Intel HD grafik Family. Jadi kemungkinan ini cukup oke lah. Menurut saya ini lebih oke ya dari X240 yang setara ataupun generasinya sama. Tapi dari segi VGA cukup oke ini. Seperti itu. Oke lah, kita cek poin. Oh ya, untuk kameranya kita tes dulu. Kamera. Oke.
Tapi untuk performanya masih kurang maksimal ya, karena dia masih menggunakan hard disk. Tadi saya saranin, ternyata customernya belum approve untuk di upgrade ke SSD. Untuk kameranya seperti ini ya teman-teman. Oke, kameranya oke lah menurut saya, ini bagus, tidak burik, dan masih kelihatan ini kondisi malam ya. Di toko saya deteksi wajahnya juga masih oke ya. Jadi overall sih worth it nih, masih yang punya ini, semoga awet ya, tidak ada kendala lagi. Oke, kita cek di YouTube apakah dari segi speakernya dia juga masih oke ya. Dan untuk harganya ini di kisaran 2 jutaan kalau nggak salah, atau satu berapa lah, karena saya tidak ada stoknya juga ya. Cek sound oke, cek sini aja. Nah, ini. Oke, cukup keras, tapi untuk bass kalah ya. Untuk bass saya lebih dominan ke Dell. Dell cukup oke untuk bass di laptop ya. Jadi mungkin seperti itu ya untuk pengecekan ataupun review singkat saja. Jadi ini kan soalnya milik customer, nanti kalau ada stok lagi nanti kita akan review. Untuk sekarang ini seri yang Lenovo ThinkPad ini kan dari luar negeri ya teman-teman. Jadi untuk stoknya kita agak susah ya mendapatkannya, karena untuk pengiriman dan lain-lainnya sedikit agak susah. Nah, seperti itu saja. Jadi mungkin kita akan review lagi nanti kalau ada unit masuk. Jadi seperti itu saja dari Aikom Official. Semoga membantu review yang ada di sini. Sekian. Apabila ada kesalahan mohon di komen ataupun mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you next video. Terima kasih.